Tante Xiaoyu, aku harus mengganggumu lagi ini. Bukan masalah Pak Fang, ada rapat 2 hari ini dan tidak bisa meninggalkan. Kalau tidak dia pasti akan datang menjemput Xiao secara pribadi. Dia badge sibuk. Lalu Taichu sebaiknya tidak pulang saja, kalau tidak dia akan sendirian ketika begitu kesepian. Pak Fang buru-buru mengadakan rapat hanya untuk meluangkan waktu menemani Xiao. Meskipun dia tidak punya waktu, aku akan menemaninya, jangan khawatir, aku tak akan meninggalkannya sendirian, jangan khawatir, ini hanya melelahkan untukmu ini. Tak sulit. Xiao sangat penurut. Apakah kamu ingin pergi ke taman hiburan? Xiao, apakah itu yang dari waktu lalu? Ya. Kamu harus memegang tangan ayah dan bibi erat-erat saat keluar. Jangan berlarian. Ikuti ibumu ucapkan selamat tinggal pada pamannya. Selamat tinggal Taichu. Selamat tinggal. Taichu, lihat. Ayah sudah memasang banyak game baru untukmu. Game ini baru dikembangkan oleh perusahaan ayah. Taichu, kamu main sendiri dulu ayo. Pak Fang, silakan masuk, berikan padaku, terima kasih, ganti sepatumu, kamu beli banyak sekali Taichu, aku belikanmu makanan enak Tante Xiaoyu mereka. Semua adalah favorit Taichu, ayam goreng. Taichu, sudah waktunya makan, ayo setelah makan malam, ayah akan bermain denganmu lagi, oke? Ayo kita pergi, ayam goreng Xiaoyu, kamu sudah Bekerja keras lalu kamu pulang dulu, Tante Xiaoyu. Apakah kamu kalau Aida API Saja kamu bisa dulu. memakannya sendiri, Tante Xiaoyu, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, ngomong-ngomong katakan Tante pada sopir agar Xiaoyu, tidak datang selamat terlalu pagi tinggal, besok, aku ingin selamat sarapan dengan tinggal, Xiao. Oke Pak apakah Fang, kalian ini? makan dulu. enak. Taichu, apakah Ayah, apa yang sedang kamu lakukan, Xiao? membuat sedang sarapan, kamu telah membuat begitu banyak sarapan, ayah. kamu Coba ini. Enak. Xiao luar biasa. Xiao sudah membuat banyak sarapan yang ini. untuk mama, yang ini untuk nenek, yang ini untuk kakek, yang ini untuk paman, yang ini untuk bibi, yang ini Untuk nenek kan? Yang ini untuk Fu. Jiaming. Sudah selesai. Xiao, apakah Mama sering membawamu menemui Fu Jiaming? Dia teman baikku ketika aku kembali. Aku akan memberikan ini ke Fu Jiaming. Xiao. Jangan kembali ke Beijing nanti. Tinggal dengan ayah di Shanghai, oke? Kenapa? Kalau begitu aku tidak bisa bertemu mama dan nenek serta kakek, paman dan bibi. Senior Chun Suan Fu Jiaming. Xiao. Mama punya Fu Jiaming yang menemani nenek, punya kakek yang menemani paman. Punya bibi yang menemani mereka. Semua punya orang yang menemani.
Tapi saat kamu tidak ada yang menemani ayah. Di hati ayah, Xiao adalah yang paling penting. Kamu lebih penting dari siapapun dan apapun. Ayah ingin bersamamu setiap menit dan setiap detik untuk membuatmu bahagia. Ketika kamu tidak ada, ayah sangat merindukanmu. Xiao, kamu harus tinggal dengan ayah. Rumah ayah lebih besar dari rumah nenek. Ayah akan membelikanmu banyak mainan. Xiao suka bermain piano jadi ayah akan membelikanmu satu. Dan mencari guru piano, oke? Xiao, ayah hanya punya kamu. Ayah, jangan menangis. Halo. Bagaimana kabar Xiao di sana? Apakah dia penurut? Sangat baik. Kapan kamu kembali menjemputnya? Aku akan. Di bandara kamu bisa membatalkan TK di Beijing, aku akan mencarikan yang bagus untuknya di sini. Kenapa? Dia akan tinggal bersamaku di Shanghai mulai sekarang, tidak kamu apa maksudmu? Wang Yimei, apakah aku memperingatkanmu untuk tidak membiarkan Fu Jiaming menghubungi putriku lagi? Apakah kamu mendengarku? Kamu? Tidak ada yang kamu katakan masuk akal. Mengapa aku harus mendengarkan? Pikirannya penuh Jiaming dengan Fu. sekarang dia memikirkan Fu Jiaming dalam segala hal yang dilakukannya. Dalam hatinya Fu Jiaming bahkan lebih penting daripada aku, ayah kandungnya. Kamu yang mengajarinya itu, jangan. Terlalu picik, oke? Bukankah anak-anak merindukan siapapun yang tidak ada? Dia terus mengatakan dia merindukanmu saat dia di Beijing. Kamu tidak perlu memberitahuku semua ini, aku tidak berpikir kamu bisa mengajarnya dengan baik. Jadi aku yang akan melakukannya. Xiao akan tinggal bersamaku mulai sekarang, Fang Xiaowen aku. Memberitahumu berhenti membuat masalah, aku memiliki hak asuh Xiao. Kamu tidak bisa memutuskan untuk menahannya di Shanghai sendiri. Mengapa aku tidak bisa melakukan itu? Dia adalah putriku. Rose, ada apa? Kakak, Fang Xiaowen meneleponku. Dia memintaku untuk membatalkan TK Xiao di Beijing dan tidak akan membiarkannya kembali. Apa? Kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Tunggu, aku akan segera sampai aku. Belum bisa menghubunginya dia. Tidak menjawab telepon dan tidak bisa menemukan siapapun di perusahaan. Orang seperti apa ini? Dia menipu anak itu ke Shanghai ini. Bukan penipuan kan? Hen Kalikan, mari kita hubungi polisi. Tidak, aku katakan padamu aku harus pergi, jangan beritahu orang tuaku dulu, oke? Bagaimanapun, cari cara untuk menipu mereka selama 2 hari. Tidak. Rose, aku lebih baik pergi. Aku tidak tahu bagaimana Bisakah akan aku menculik anak. Fu Jiaming, kamu tidak bisa pergi sekarang? Xiao adalah putri saya, bagaimana jika Kalian berdua bertengkar? Apa yang harus saya lakukan? Anak yang akan? Apakah dia atau ayah? punya Apakah kendali saya? sebanyak itu? Apakah kamu tidak mengerti siapa Fang itu? Dia sekarang menyandera Xiao, hanya ingin mengendalikannya seperti dia mengendalikan saya dulu. Tidak, saya harus pergi ke Gini, Shanghai. Rose. Tenang. Ayah sering mengatakan Banyak bahwa peristiwa sejarah disebabkan oleh impulsif. Pikirkanlah, apa maksud Fang dengan menyandera Taichu? Apakah dia hanya ingin kamu pergi ke Shanghai? Dia ingin memancingmu secara langsung. Jika kamu benar-benar putus, tidak akan ada jalan kembali. Orang yang berkuasa sering bingung. Serahkan masalah ini kepada saya.
Cepat kirimkan saya alamatnya. Saya akan pergi sekarang. Saya akan menghubungimu. Jika ada pertanyaan tetap tenang, saya pergi. Mr. Fang, orang itu datang lagi. Mr. Fang ada di sini dia. Lari begitu cepat kemarin bisa. Dilihat bahwa dia telah melakukan banyak hal buruk dia. Sangat ahli dalam melarikan diri ngomong-ngomong. Semua karyawan di sini baik saya. Setia kepada Anda. Tidak ada yang memberitahu saya di mana Anda tinggal sekarang untuk. Ini Anda harus menaikkan gaji mereka, jika tidak jangan. Jadi bos jangan Di bicara sini omong kosong. dengan saya. Suruh Huang Yimei datang dan bicara dengan saya lagi tentang hak asuh anak. Rose sekarang. Tell memberkan tanggung jawab penuh atas masalah. Jika Anda terus mencegah saya melihat anak itu, saya akan tinggal di sini terus. Lagi pula saya membawa komputer saya. Paling buruk saya bisa bekerja dari jarak jauh. Kamu membuatkan saya kopi kemarin kan? Rasanya enak. Buatkan saya secangkir lagi. Tolong terus. Bekerja saya kan. Minta bos Anda untuk menaikkan gaji Anda nanti, kita bertemu dan punya obrolan bagus. Katanya dia akan berpikir tentang hal itu. Perkiraan memakan waktu beberapa hari. Saya dapat membawa Taichu kembali dalam beberapa hari. Xiao Yao. Anda jangan khawatir. Perawatan yang baik untuk dia Bagian minta. mesin dari permainan ini oke. Nanti saya tutup terlebih dahulu. Dan mempersempit sedikit oke kak oke Mr. Fang. Selama semua orang ada di sini, apakah Anda ingin membagikan kepada kami? Bagaimana Anda mengklik keponakan saya ke Shanghai? Mr. Fang A. Kalian ingin mengunjungi ruang komputer dan kantor operasi kami hari ini. Jika orang ini selalu ada di sini punya. Itu. Beritahu kami. Percaya atau tidak saya akan menelepon polisi Kolde. Polisi baik kak, saya tel polisi Mai. Keponakan hilang. Saya memiliki bukti bahwa Anda mencikurnya. Jika ini bos besar masuk penjara bisa. Perusahaan masih beroperasi? Dia putri saya ini hanya alami bagi wanita untuk hidup di rumah saya. Sudah saya katakan satu kali. Biarkan ibuku datang menemukan saya Fang Xiaowen. Ketika kami salep, adalah ibu Anda yang mengatakan bahwa gadis tersebut tidak pantas, dan diminta untuk mengirimkan adikku dan Taichu kembali ke Beijing. Karena keluarga Anda begitu patriot, mengapa Anda menyimpan Taichu Wei? Saya tidak melakukannya. Dan ibu Anda bilang pada saat itu, setelah kekecewaan dia akan menemukan seseorang untuk memberikannya kepada anak laki-laki selama Anda sampai lahir juga ya? Apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuh Anda? Kemudian saksikan dokter pria langsung. Saudara, kakak Fang Tuan Fang, tidak kak Tuan Fang tidak. Petugas polisi rekan, telah asan. Dan orang ini juga menanggung anak-anak. Mengapa Anda ada di sini? Dan apakah Anda sudah meminta bantuan? Fang Xiaowen, tunggu sebentar mari. Oh begitu aku. Baik-baik saja. Kalian berdua tunggu aku di mobil tetap. Di sini tidak kamu mau. Bilang sesuatu padaku. Aku tetap bilang hal yang sama kalau Huang Yimei tidak datang, tidak akan peduli berapa banyak orang dari keluargamu yang datang polisi. Baru saja bilang bahwa aku adalah ayahnya dan tidak ilegal bagi aku untuk membawa anak pulang. Ini namanya sengketa keluarga ya. Aku akui bahwa tahun perceraian itu adalah saat aku paling stres memulai bisnis sendiri, ya aku tidak bisa merawat anak. Tapi kondisi yang bisa kuberikan ke Xiao sekarang, jauh lebih baik daripada Huang Yimei. Xiao harus tinggal bersamaku, tolong. Bilang ke Huang Yimei bahwa
Aku sudah menemukan pengacara dan kita perlu bernegosiasi ulang. Hak asuh anak apa? Kamu mencintai Fang Taichu? Tentu saja. Kamu bisa memberinya lebih banyak secara materi. Tapi berapa banyak waktu yang bisa kamu habiskan bersamanya? Ibuku akan pindah ke Shanghai dia. Hampir tidak pernah melihat neneknya sejak lahir baginya neneknya. Seperti orang asing. Dan kamu tahu sikapnya terhadap neneknya apa? Kamu benar-benar pikir ini tepat. Membawanya ke sisimu. Lalu menyerahkannya ke seseorang yang tidak dia kino dan tidak dia sukai untuk merawatnya? Dia tidak bisa melihat keluarganya, teman-temannya, atau teman-teman sebayanya apa dia benar-benar akan bahagia? Fang Xiaowen, kamu tidak mencintainya. Kamu mengontrolnya. Seperti kamu mengontrol Huang Yimei dulu. Kamu berharap posisimu di hati mereka sangat penting dan tertinggi. Mungkin bahkan satu-satunya. Tapi apakah ini mungkin? Apa ini realistis? Huang Yimei adalah orang dewasa dengan pendapatnya sendiri. Dia sudah sadar dan melepaskan diri dari kontrolmu. Sekarang kamu memindahkan keinginan untuk mengontrol ini kepada anak perempuanmu. Dia baru berusia 5 tahun dan kamu memaksanya untuk memilih antara ayah dan ibunya. Apa yang menurutmu akan dia rasakan ketika dia tumbuh besar dan memiliki pemikirannya sendiri? Apakah kamu pikir dia akan berterima kasih padamu karena membawanya pergi dari ibunya? Sungguh Fang Xiaowen, kamu harus memikirkan dengan hati-hati apa itu cinta. Jika kamu benar-benar mencintai anakmu, apa yang harus kamu lakukan? Ayo pergi ini. Ember es yang kamu minta. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kamu harus memprovokasinya? Apakah perlu untuk menerima dua pukulan ITU? Ya. Besok pagi aku akan periksa lukanya. Jika aku bisa memastikan itu luka ringan, dia akan ditahan secara kriminal dan dihukum 1 atau 2 tahun. Tapi aku perkirakan lukaku hanya cukup ringan. Jadi dia bisa ditahan selama beberapa hari. Jika dia ditahan, Xiao akan kembali. Apakah dia masih akan menggunakan trik menyiksa diri? Sedal, kamu mempertimbangkan keponakanmu sendiri? Perselisihan orang tua tidak berdampak sama sekali pada anak. Jika dia benar-benar ingin memperebutkan hak asuh, apa yang harus kita lakukan adalah mencari pengacara yang dapat diandalkan untuk Rose, berkonsultasi dengannya dan bersiap untuk tuntutan hukum. Pada akhirnya Rose sendiri yang harus bertemu Fang Xiaowen. Mereka adalah orang tua Xiao. Kamu benar. Aku Terlalu impulsif. Bagaimanapun aku sudah berbicara dengan Fang Xiaowen dan aku tidak tahu apakah dia mengerti. Tapi satu hal yang bisa aku pastikan adalah dia pasti mencintai anaknya itu. Tergantung pada apakah dia bisa memahami jenis kehidupan seperti apa yang baik untuk anaknya. seharusnya dia bisa memahaminya. Jika dia tidak bisa, aku tidak akan memaksanya. Tapi sebenarnya, saya bisa memahami dia. Meskipun dia berhasil sekarang, dia masih tidak memiliki kenyamanan emosional. Dia ingin menjadi baik untuk anaknya, tapi dia menggunakan metode yang salah. Juga, kedua keluarga ini hanya memiliki satu anak, jadi keduanya seperti harta karun So. Bagaimana jika kami ingin anak? Anda ingin anak juga. Siapa yang lain menginginkan satu? Saya juga ingin satu. Lakukan. Tidak. Katakan ini 2 tahun yang lalu dan tindak lanjut. Anda sungguh menginginkan anak. Saya akan mandi Jia. Yu Feng sangat puas dengan musik yang Anda buat untuk tugasnya 10% kelembaban dia. Terutama menyukai bagian bawah air. Kali ini dia membawa kami karya baru untuk pamerannya. Ini Gan ambil. Melihat pekerjaan ini, inspirasi apa yang Anda miliki? Ini.
Oke, halo, oke saya. Mengerti saya harus pergi ke Shanghai, apa yang salah? Pengacara Anda tidak dilengkapi. Anda, apakah saudara Anda tidak menemukan pengacara untuk Anda? Lao Fang itu. Sudah bertahun-tahun, kenapa masalahnya? Anda sembunyi mencoba memegang fakta bahwa Xiao di Shanghai. Saya tidak setuju, tapi saya bisa mengerti. Anda juga melindungi anak dengan cara Anda sendiri. Meskipun kami memiliki perbedaan dalam filosofi pendidikan kami, niatnya kok baik. Saya harap Anda bisa mengerti saya. Anda terlalu sibuk dengan hubungan Anda dan Anda tidak memiliki waktu untuk mengurus anak. Kemudian Anda dapat bertanya Xiao jika saya sudah menolaknya sekali, jika sudah pernah membuat dia merasa tertinggal. Tapi saya masih berterima kasih untuk perawatan khusus Xiao selama periode ini. Kedua dari kita sebagai orang tua, pertama kalinya kami melintasi sungai dengan merasakan batu-batunya ketika kita mengalami perbedaan kami. Seharusnya membahasnya bersama. Apa gunanya saling menyalahkan untuk anak? Pada akhirnya bukankah anak yang terluka? Xiao masih sangat muda dan dia harus bepergian antara dua kota dan tidak bisa melihat orang tuanya pada saat yang sama. Situasi ini disebabkan oleh kita berdua. Jika kita ingin memperbaiki keadaan untuk Xiao, kita harus menyelesaikannya bersama. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Saya bersedia membahas masalah hak asuh denganmu lagi. Selama itu untuk kebaikan anak kita, bisa menegosiasikan syarat apapun. Saya percaya dengan kemampuan kita pasti bisa menemukan solusi yang praktis. Jika kamu khawatir, kamu juga bisa menemukan pengacara untuk berbicara dengan kita. Bagaimana dengan Pengacaramu. saya? Tidak membutuhkannya. Saya pikir pertemuan ini denganmu akan menjadi pertempuran yang sulit. Saya memang memikirkan bergegas ke Shanghai dan mengambil anak itu dengan segala cara. Tapi kemudian saya tenang dan berpikir, kebaikan lebih efektif daripada permusuhan dalam menyelesaikan masalah. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Meskipun pernikahan kita tidak berakhir dengan sempurna, kita memiliki anak perempuan yang sangat lucu yang membuktikan bahwa semuanya sepadan. Bisakah saya melihatnya? Saya sangat merindukannya dan dia merindukanmu. Juga kamu. Tidak terlihat baik. Apakah kamu terlalu lelah belakangan ini? Saya baik-baik saja. Bagaimana dia? Tidak terlalu baik, apakah? Saya menyebabkanmu banyak masalah. Lao Fang, tidak ada hal seperti itu antara kita. Ini dibuat untuk saya. Terima kasih. Apalagi makanan enak. Berikan padaku apa yang kau makan. Saya akan membuat sesuatu yang lain. Pertama-tama, Xiao, Mama, kenapa kamu di sini? Mama rindu kamu, jadi Mama datang untuk melihatmu.
Xiao Yu terima kasih ini. Oke sama-sama Tuan Fang aku. Akan pergi dulu oke terlihat bagus. Kita semakin cantik. Mama lihat baju baru yang Papa belikan untukku terlihat bagus. Sangat bagus apakah kamu? Rindu Mama? Ya. Papa juga bilang, susu itu bergizi. Selama aku meminumnya setiap hari, aku akan diberi banyak mainan. Lihat betapa baiknya Papa padamu. Kamu juga harus lebih peduli padanya. Oke? Bagaimana kalau kamu tinggal lebih lama dengan Papa? Mama akan memberimu tugas. Awasi Papa setiap hari. Makan dan tidur tepat waktu, jangan begadang pergi. Jalan-jalan dengan Papa di malam hari. Oke? Bisakah kamu melakukannya? Janji, kelingking Xiao. Kamu hebat. Ada seorang dokter bernama Yao di Beijing. Dia adalah ahli jantung terbaik di negara kita. Sangat sulit untuk membuat janji dengannya. Aku sudah meminta teman ini untuk menghubunginya untukmu. Ketika kamu kembali telepon nomor ini. Dia akan mengatur semuanya untukmu dan menetapkan waktu. Kamu hanya perlu pergi ke rumah sakit untuk menemui Dr. Yao. Aku dengar, Dr. Yao akan pergi ke luar negeri untuk pertukaran minggu depan dan dia hanya sibuk minggu ini. Silakan hubungi dia secepat mungkin dan bawa pacarmu untuk menemui. Dia kenapa kamu? Membantunya. Membantunya juga membantumu juga. Membantu putriku. Karena aku memiliki jaringan sumber daya ini. Kenapa tidak menggunakannya? Aku tidak menyangka aku begitu baik hati kan? Jujur saja. Aku minta maaf karena selalu menyebabkanmu masalah. Kali ini aku akan memperbaikinya. Terima kasih. Jiaming sudah. Kembali aku. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Sudah buat janji dengan dokter itu untuk besok aku akan pergi bersamamu. Terima kasih kepada temanmu untukku. Aku sudah menderita penyakit ini seumur hidupku. Dan setiap dokter mengatakan hal yang sama. Dokter Yao adalah ahli jantung terbaik di negara ini. Mungkin dia punya cara untuk menyembuhkanmu sepenuhnya apa. Kamu mau aku pergi? Kamu bilang kamu ingin hidup seperti orang normal dan menjadi pacarku yang normal. Kurasa ini adalah kesempatan. Aku mengerti. Aku akan pergi apa? Mari kita lakukan pemeriksaan detail dulu. Setelah hasilnya keluar, timku dan aku akan mendiskusikan rencana perawatan. Oke? Terima kasih. Oke.
Ini adalah CT scan yang kamu berikan untuk operasi terakhir dan ini adalah yang untuk operasi ini. Membandingkan keduanya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ventrikel kiri rusak parah. Adhesi juga muncul di lokasi operasi terakhir. Kondisi saat ini adalah bahwa syarat untuk operasi tidak terpenuhi. Maksudmu kamu tidak bisa operasi. Probabilitas keberhasilannya sangat rendah. Aku tidak merekomendasikannya. Kurasa tidak ada dokter dalam negeri yang berani mengoperasinya. Aku khawatir peralatan dan teknologi asing juga tidak bisa menjaminnya. Jadi, bagaimana kita harus merawatnya? Perawatan tidak ada artinya. Kamu harus siap secara mental. Dokter, berapa lama lagi? Ini tidak Optimis. setengah tahun. Tidak begitu ideal. 3 bulan. Kapan saja keluarga bisa lakukan sekarang adalah mencoba untuk tidak meninggalkan dia dengan penyesalan apapun. Jiaming, aku kembali Jiaming. Kamu kembali dan telah bertemu Dr. Yao. Itu adalah putusan terakhir. Aku sangat lapar. Tolong buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku tidak bisa masak tidak apa-apa. Kamu bisa buat apa saja. Ini edisi terbatas. Lau Luo sudah memikirkannya dan memohon padaku untuk menjualnya padanya. Aku bilang padanya untuk tidak usah memikirkannya. Beritahu aku
Kalau tiba-tiba aku memberikannya padanya, apakah dia akan berpikir aku menipu? Piano ini sudah bersamaku hampir sepanjang hidupku saat aku kecil. Aku tidak bisa berlarian seperti anak-anak lain. Orang tuaku menabung dan membelikan ini untuk membuatku sibuk. Yang lain semuanya selir dan hanya yang satu ini adalah ratu. Aku tidak bisa percaya pada siapapun untuk memberikannya. Berikan pada Jiamin. bukan padanya, bukan padamu, karena aku Takut kami akan merindukanmu saat melihatnya. Tidak. mungkin kamu pikir hal-hal ini penting sekarang, tapi suatu hari kamu akan melupakan aku dan melanjutkan hidupmu. Aku Tidak akan, bukan karena kamu. tidak akan, tapi kamu harus. Di masa depan, kamu akan jatuh cinta berkali-kali dan bertemu banyak orang. Mungkin kamu akan menikah lagi. Fang Taichu akan tumbuh besar dan kamu harus menemani dia. Seiring dia tumbuh besar, ketika dia tumbuh besar, kalian akan makan hotpot pedas bersama berkali-kali. Ketika dia minum alkohol untuk pertama kalinya, kamu harus bilang padanya bahwa itu sangat berbahaya bagi seorang gadis untuk mabuk di luar. Kamu tahu. Sepertinya aku melihat Fang Taichu membantahmu ketika dia tumbuh besar. Bagaimana jika dia jadi anak yang bandel? Kau akan kerepotan. Udah oke? Aku nggak mau dengar ini darimu. Aku juga seorang pasien. Aku benar-benar iri pada mereka yang terkena kanker. Setidaknya mereka bisa mati perlahan. Mereka punya hitung mundur. Dalam hitung mundur ini, mereka aman dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka bisa buat daftar keinginan dan pergi ke langit dan bumi, terjun payung dan menyelam dan melakukan apapun yang hatiku tak bisa lakukan. Sedangkan aku nggak punya hitung mundur. Mungkin detik ini adalah detik terakhirku. Mungkin tatapan yang kuberikan padamu adalah tatapan terakhirku. Tak
Apa-apa. Halo, Xiaohe apa? Kau sibuk? aku di lab aku nggak. Akan ganggu kalau menelepon tak. Apa-apa ada. Apa yang perlu kau lakukan? Aku mau tanya apa? Kau ada waktu makan malam bareng? Apa? Kau sudah menikah? Aku sudah menikah. Jadi kamu harus mentraktirku makan apa? Pacar kamu tahu? Sebenarnya aku cuma mau tanya tentang anakmu Lele. Dia. Lele lahir saat aku kerja di Shenzhen. Diadopsi. Awalnya, aku mau tunggu sampai anak itu berusia 18 tahun sebelum satunya. Lagi pula dia masih terlalu muda. So, saya tidak bisa menyebutkan apapun di depan dia saya. Maaf. Mohon maaf saya seharusnya tidak bertanya begitu banyak pertanyaan di depan anak. Bagaimana Anda bisa berpikir itu milik Anda? Tidak ada kemungkinan antara kami ya benar itu. Tidak mungkin. Tapi apa Anda pikir dia terlalu mirip saya? Terutama kepalanya baik dengan kelopak mata tunggal. Saya kira meskipun saya membeli anak saya sendiri dan tidak terlihat begitu banyak. Memang, ketika saya membawanya di rumah anak itu hanya 1 tahun dia. Terlihat ramping dan kecil tidak pernah berpikir dia akan tumbuh seperti ini. Dan kemudian saya ingat saat itu ketika saya diminum di rumah Anda jadi lebih banyak. Saya kira tentang hal itu. Makin banyak saya merasa ada sesuatu yang salah waktu ketika saya dimasak. Ikan? Anda memang mabuk hari itu dan jatuh. Tidur di sofa. Anda menangis. Dan saya menangis. Anda menangis dan menelepon suku Endu. Menangis lagi ini. Sangat memalukan. Maka saya tidak melakukan apapun ya saya. Mohon maaf Anda itu bagus. Itu bagus. Hei, rehabilitasi, mereka dibingkai ayah Anda mereka minta.
300,000 yuan dan mengatakan mereka akan melakukannya jika Anda tidak memberikannya kepada mereka. Dia akan masuk ke penjara. Dia lakukan? Mereka mengatakan dia membakar anak perempuan 6 tahun. Bagaimana Anda bisa percaya dengan kata anak ini? TI harus telah dikurangkan oleh orang dewasa dalam keluarga mereka. Rehabilitasi Anda harus berpikir tentang cara Anda. Bagaimana keluarga bisa mendapatkan begitu banyak uang? Mereka membuat saya terkesan GK ada. Bapak adalah benar-benar salah. Dia sudah tua sekarang. Dia tidak melakukan hal-hal itu lagi. Apa yang terjadi, Susu? Apa yang terjadi? Binatang itu masih menyakiti orang. Bagaimana dia mati? Berhenti. Memukulnya dia. Tidak akan membantuku, dia tidak peduli. Siapa yang peduli bagaimana? Keluarga kita bisa punya banyak uang? Kamu. Bajingan tua aku. Tidak pernah punya hari yang baik sejak menikahimu. Kamu bahkan tidak membiarkan anakku pergi. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Sekarang lihat. Mereka meminta kita membayar ganti rugi dan membuat kita bangkrut. Apa yang harus kita lakukan? Aku ingin bercerai denganmu. Pergi ke penjara lebih baik jika kamu ditembak makanan. Sudah siap makalah, jangan. Terlalu banyak berpikir. Seharusnya aku menelepon polisi. Kamu masih kecil saat itu batas. Waktu sudah lewat sekarang. Bahkan jika ada saksi dan bukti itu, tidak ada gunanya. Aku harus kembali ke kampung halaman. Apa? Aku akan membayar agar gadis itu menuntutnya. Aku akan Pulang bersamamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu selalu pulang sendiri sebelumnya, dan kamu menangani semuanya sendiri. Sekarang berbeda, kamu punya suami. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantu, tapi setidaknya aku bisa menemanimu. Ini adalah kakak iparmu. Xiao Jie, halo Xiao Jie, duduklah. Kakak ipar. Ada apa? Apakah kamu kenal gadis kecil itu? Dia Tinggal di seberang rumah kita. Dia sering menggoda dia dan terkadang membelikannya camilan. Hari itu keluarga pulang lebih awal dan kami kebetulan bertemu dengannya. Dia memangku dia. Dia meletakkan cengkehnya padanya. Aku mengerti ini. Mungkin bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Kapan kejadiannya? Minggu lalu sudah. Lama sekali. Apakah mereka tidak melaporkan ke polisi? Mereka meminta kompensasi 300.000 yuan. Jika tidak, dia akan masuk penjara. Ibu menjual semua perhiasannya dan Mengambil uang itu dan tidak mengejarnya. mereka khawatir tentang reputasi anak itu. Bagaimanapun dia masih muda. Apakah
Kamu punya nomor telepon keluarganya? Xiao Jie, kamu punya pacar kan? Aku belum pernah pacaran sebelumnya, kamu tidak muda lagi. Aku tidak bisa membawa perempuan itu pulang ke pria itu. No 6 King Yuan Street. Kakak, aku melihatnya hari itu. Aku sedang berbaring di tanah saat itu aku melihat semuanya. Seluruh prosesnya. Tapi dia adalah ayah kandungku. Aku terlalu pengecut kakak aku. Minta maaf. Aku tahu tidak ada gunanya, aku mengatakan apapun sudah terlambat. Aku tidak bisa membantumu dan aku menyakiti orang lain. Andai saja aku bisa melakukannya lebih cepat, maafkan aku kakak, tidak. Apa-apa? Kamu tidak salah ini. Kesalahannya. Dia yang bersalah. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis aku. Ingin masuk sendiri. Aku harus menangani masalah ini sendiri hati. Hati. Telepon aku jika ada. Apa-apa dan aku akan naik, silakan. Bagaimana kabar anak itu sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Putriku mengalami mimpi buruk. Setiap hari dia takut keluar dan bahkan tidak berani pergi ke sekolah. Apakah Anda punya bukti apa yang dia lakukan? Bukti. Semua orang yang ada di sana hari itu melihatnya. Ayahmu adalah sampah dia. Ayah tiri tidak peduli apakah dia kandung atau tidak. Anda tidak bisa lepas dari ini dan Anda harus membayar kedua gaji kami yang hilang. Anak itu mungkin butuh konseling psikologis sekarang. Saya bisa membantunya menyewa psikolog dan saya akan membayarnya. APA Masalana, Anda ingin mengusir kami dengan sedikit uang? Saya sudah bilang. Setidaknya 300.000 yuan. Saya ingin tahu sudah. Seminggu sejak kejadian itu, mengapa Anda tidak melaporkan ke polisi? Keluarga Anda lebih baik membiarkannya masuk penjara daripada membayar. Saya sudah berkonsultasi dengan pengacara dalam kasus seperti ini. Bahkan jika masa penuntutan umum dimulai, korban berhak menuntut ganti rugi finansial. Anda ingin kami menuntutnya? Tidak mau? Tidak mau. Binatang itu dihukum? Apa yang Anda pikirkan? Jika Anda menuntutnya, bukankah beritanya akan tersebar? Jika orang lain memberitahu mereka, siapa tahu? Mereka katakan? Anak itu masih sangat muda. Bagaimana dia akan menjalani hidupnya di masa depan? Kami hanya ingin mendapatkan uang sekarang dan pindah secepat mungkin, sejauh mungkin dari bajingan itu. Bukankah itu kabur? Mengapa Anda kabur?
Dialah yang melakukan kesalahan. Bagaimana ini akan membuat putri Anda merasa? Apakah dia akan berpikir bahwa masalah ini adalah kesalahannya? Apakah dia menyalahkan dirinya sendiri karena memakai baju yang cantik? Karena tidak berteriak? Menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lari? Atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi perempuan? Di masa depan dia akan perlahan menutup diri dari teman-teman, menjauhi orang-orang dan menolak semua orang yang ingin mendekatinya. Pada saat itu, dia tak akan merasakan lagi kebaikan dunia ini. Anakmu bukan korban pertama aku adalah korban dari binatang itu ketika aku masih kecil. Benar jika ibuku memilih untuk melapor polisi. Ini tidak akan terjadi. Jika dia memberitahuku saat itu bahwa aku tidak salah, bahwa dia mencintaiku dan akan melindungiku. Aku tidak akan hidup dalam bayang-bayang seperti sekarang. Tunggu. Jika kita melaporkan kasus ini, apakah kita bisa benar-benar mendapatkan kompensasi? Tentu saja jika dia dihukum jumlah. Kompensasi tidak akan ada hubungannya dengan hukuman akhirnya. Mereka bilang mereka tidak punya uang sebanyak itu. Jika kamu bersedia mempercayaiku dan membuat keputusan terbaik untuk anak itu, aku akan membantu membayar kompensasi. Aku mengerti kamu ingin mendapatkan uang itu, tapi aku tidak bisa memberimu uang sekarang, karena itu akan seperti menghasutmu untuk menuntutnya. Yang itu ilegal. Aku mengerti. Aku harap kamu bisa menggunakan uang itu untuk perawatan psikologis anakmu. Tentu saja. Dialah daging dan darahku dan aku pasti ingin dia sembuh. Apakah kamu sudah makan? Ayahmu dibawa pergi oleh mereka. Dia pantas mendapatkannya. Dia difitnah. Bagaimana bisa kamu percaya pada kata-kata seorang anak? Dia hanya memberi gadis kecil itu sepotong permen. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal? Anak itu baru berusia 6 tahun dan tidak bisa membedakan depan dan belakang. Berapa lama lagi kamu akan terus menipu dirimu sendiri? Kamu telah menjadi kaki tangannya sepanjang hidupmu. Kamu ikut andil dalam semua yang dia lakukan. Jadi kamu seharusnya tahu ini akan terjadi.
Polisi sudah membuka kasus. Selain kesaksian gadis kecil itu ada juga saksi dan bukti fisik. Dia tidak bisa lolos kali ini. Ada saksi? Hukuman maksimal untuk pelecehan terhadap gadis muda adalah 3 tahun. Tapi jika ada banyak orang banyak kali dan terus-menerus, saya memberitahu polisi tentang bagaimana dia memperkosa saya. Meskipun masa berlaku hukum telah lewat, itu tidak bisa diajukan sebagai kasus terpisah, tapi sebagai bukti pendukung dalam kasus ini itu membuktikan dia adalah pelaku berulang. Bagaimana bisa kamu menendanya saat dia jatuh? Saya telah menunggu hari ini sepanjang hidup saya. Apakah kau tahu kenapa? Saya tidak ingin menjual rumah ini. Saya hanya berharap suatu hari saya bisa berdiri di sini dan menunjuk kejahatannya dengan tangan saya sendiri. Malam itu, saya hanya berteriak memanggilmu. Saya berteriak minta tolong tapi kau tidak muncul. Xiao Jie melihatnya. Dia tepat di bawah lubang ventilasi itu. Dia melihat semuanya. Kali ini, kau tidak bisa mengendalikannya. Xiao Jie. Tidak mungkin. Itu ayah kandungnya. Xiao Jie seharusnya hampir selesai berbicara dengan polisi. Sekarang dia melanjutkan. Saya terbangun di tengah tidur dan mendengar adik saya menangis di kamar mandi. Berteriak minta tolong. Saya berlari ke sana tapi pintu kamar mandi terkunci dan saya tidak bisa membukanya. Saya merangkak ke lantai dan melalui ventilasi dengan kesaksian kami polisi akan memeriksa semua anak di bawah umur yang pernah dia temui. Setelah mereka menemukan korban baru, maka hukuman akan ditambah. Pada usianya dia seharusnya mati di penjara. Bagaimana bisa kamu memperlakukan saya seperti ini? Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Dia hanya iblis. Dan kamu adalah virus dalam darah saya. Kamu tidak bisa membunuh saya dan saya tidak bisa sembuh. Kamu sedang menyiksa saya. Ini yang pantas kamu dapatkan. Bagaimana dengan rumah ini? Saya tidak akan kembali. Dan saya tidak akan memanggilmu ibu lagi. Tentu saja kamu bisa tinggal di sini. Saya akan mengirimkan uang setiap bulan. Tapi kamu harus berhenti mengendalikan Xiao Jie. Tidak peduli kemana Xiao Jie ingin pergi atau apa yang ingin dia lakukan. Jangan ikut campur. Kalau tidak, saya akan meninggalkanmu sendirian dan mati dalam kesepian.